Saudara-saudariku yang terkasih, ayo kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, ini kisah dari anak yang kerasukan roh jahat lalu disembuhkan oleh Yesus dan orang tuanya memintakan penyembuhan itu. Dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Baik saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan juga berikan sharing Anda di kolom komentar, serta subscribe tentu saja. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat banyak orang yang mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya, ini kali ini yang dikerumuni murid-murid itu. Nah, ada apa itu? Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Nah, padahal ini sebenarnya sedang mengerumuni murid-murid, tetapi sekarang perhatian sebegitu cepat beralih kepada Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Nah, jadi orang tuanya membawa anaknya karena ada roh yang masuk dalam diri anak itu lalu membisukan dia. Nah, ada kebiasaan dari orang Yahudi pada masa itu bahwa anak yang sakit sejak kecil atau terkena penyakit tertentu dianggap itu sebagai kerasukan roh. Dan memang nyatanya demikian ya, dari sebagian mereka itu kerasukan roh jahat. Setiap kali roh itu menyerang, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, tubuhnya menjadi kejang. Nah, coba ini penderitaan anak ini, ya ini seperti dalam gambar ini, anak itu terbanting-banting ke tanah ya, lalu mulutnya berbusa, gigi berkeretakan. Sekarang sudah diminta kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus untuk mengusir roh itu, ya, tetapi ternyata mereka tidak dapat. Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, ada saat-saat di mana murid-murid Yesus ternyata tidak mampu. Saat murid-murid, ya dalam tanda kutip, mungkin mengalami kegagalan. Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Teguran Yesus ini diberikan ya, supaya orang-orang yang ada di situ itu percaya, tetapi juga ini terlebih-lebih menyangkut murid Yesus sendiri ya. Seharusnya anak itu bisa sembuh, kenapa ini tidak bisa disembuhkan? Mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya. Ketika melihat Yesus, ternyata roh itu merasa takut ya, karena ada suatu wibawa besar yang ada di dalam diri Yesus. Anak itu diguncangkannya sampai anak itu terpelanting ini ke tanah, berguling-guling, mulutnya berbusa. Ada ketakutan roh itu menghadapi Yesus. Dan ternyata digambarkan di sini sudah berapa lama, ternyata
Sudah lama sekali anak itu menderita sejak masa kecil. Nah, saudara-saudari, kita lihat di sini ya, belas kasih Yesus itu langsung tampak. Bayangkan ya, si anak ini sudah menderita sejak kecil dan setiap kali tentu saja menjadi tontonan mereka. Ya, karena kalau dia sedang terkena roh itu lalu dibanting, diguling-gulingkan, mulutnya berbusa, biasanya malah menjadi tontonan. Seringkali roh itu menyeretnya juga ke dalam api atau ke dalam air. Nah, untunglah ya anak ini masih selamat ya. Setiap kali dibawa ke dalam api atau air, tetapi tentu menderita karena tentu banyak sekali luka-lukanya. Orang tuanya lalu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini orang tua dan orang-orang yang ada di situ. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi antara yakin dan tidak yakin jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini beberapa kali kata-kata seperti ini dikatakan oleh Yesus. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat orang makin banyak berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu, hai engkau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku mau merintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi. Coba kita lihat betapa besar kuasa Yesus atas roh itu. Ya, roh itu diperintahkan keluarlah. Setelah keluar jangan memasuki lagi. Dan ternyata roh itu takut kepada Yesus. Lalu keluarlah roh itu. Ya, taat berarti roh itu. Seperti biasanya berteriak mengguncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati. Nah, ini sering terjadi di mana-mana. Kalau orang barusan kerasukan roh seperti itu, banyak yang lalu lemas, sehingga dikiranya sudah mati. Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Apa jawaban Yesus? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, saudara-saudari, seringkali juga kami jumpai di dalam kehidupan saat pindah dari satu paroki ke paroki lain, ada anak atau orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan sebagaimana disebutkan dalam Injil ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saya selalu menyatakan, ya jangan pernah lepas berdoanya, ya karena ya bagaikan sebuah wadah itu kalau terisi penuh dengan Roh Kudus, ini roh jahat ini tidak akan bisa masuk. Maka doa-doa kita menjadi sangat penting. Ya, di dalam doa-doa ini ternyata roh itu dapat diusir. Yesus menyatakan sendiri loh seperti ini. Ya, jadi selain Yesus mengusir roh jahat itu, tetapi kalau orang tidak ingin kerasukan roh ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, betapa kuatnya ya Yesus yang kita imani itu. Nah, tetapi kita sebagai murid-muridnya pun sebenarnya diberi kekuatan untuk selalu menjaga diri, jangan juga sampai kerasukan roh. Ya, hati-hati, karena roh jahat itu meskipun sudah keluar dari diri seseorang bisa saja kembali.
dalam doa, roh jahat akan selalu menyingkir, ya, karena ia merasa di dalam doa itu kita menghadirkan Yesus yang mampu mengusir roh jahat. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman atau dalam grup di keluarga saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.